Febri Ardiansyah sekarang sudah dicekal ke luar negeri. Nah, kejadian pagi ini yang menarik yang perlu saya sampaikan juga adalah terkait dengan seputar dampak dari ditersangkakannya Jaksa Agung Muda ini adalah berkembangnya isu besar terjadi tarung ya antara kejaksaan dengan pihak kepolisian. Jika diketahui di belakang hari anggota kabinetnya ternyata tidak monoloyalitas kepada presiden, ya, yang bersangkutan bisa direshuffle dan dilakukan tindakan seperlunya. Saya pikir itu. Kalau kemudian sampai 2029 ya membiarkan anggota kabinet Pak Prabowo ya seperti terbelah loyalitasnya, ini berbahaya. Bagaimana ya seluruh anggota kabinet Pak Prabowo itu benar-benar dijamin melakukan apa yang disebut dengan monoloyalitas seluruh anggota kabinet hanya kepada istana, hanya kepada Presiden Prabowo. Jika diketahui di belakang hari anggota kabinetnya ternyata tidak monoloyalitas kepada presiden, ya, yang bersangkutan bisa direshuffle dan dilakukan tindakan seperlunya. Iya. Pak Febri lagi di mana sekarang? Semua orang mencarinya Pak Febri nih, mantan Jampitsus. Udah ya. Hai penonton Ruang Konsensus Anpeki Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Pilial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Senin ya, 14 Juli 2026. Yang ingin saya bahas adalah masih seputar sebuah peristiwa hukum yang menurut saya menjadi misterius soal ditemukannya sejumlah aset baik berupa batangan emas, ya, pecahan uang kertas, dolar Amerika dan dolar Singapura, dan ada juga rupiahnya. Nilainya nggak kira-kira, ya, hampir 450 miliar. Itu luar biasa. Nah, kenapa ini saya bilang misterius? Karena tiba-tiba Pak Febri atau mantan Jampitsus yang diduga sebagai pemilik dari aset itu sekarang tiba-tiba menghilang atau diamankan. Nah, saya akan coba ya simak dulu atau ingatkan lagi para penonton Ruang Konsensus asal muasalnya ya. Awalnya kan memang ada yang disebut dengan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi ya, Mabes Polri ya. Itu adalah lembaga baru bentukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ya. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba ada pembentukan itu, apakah di di masa-masa terakhir Presiden Jokowi ya mungkin dinilai Kejaksaan Agung kurang maksimal, KPK kurang maksimal, sehingga Pak Jokowi kemudian juga membentuk Kortas Tipikor ini ya, yang dipimpin oleh seorang Jenderal Bintang 2 dari Mabes Polri. Nah, jadi Kortas Tipikor inilah ya yang kemudian ya melakukan giat ya, sehingga dilakukanlah semacam penggerbekan atau pembongkaran di 13 titik ya, yang akhirnya didapatkanlah sejumlah barang yang semua kita sudah tahu berupa apa saja. Nah, reaksi dari Presiden Prabowo pada saat peristiwa itu terjadi adalah Sabtu malam ya, Presiden Prabowo secara mendadak ya memanggil seluruh pejabat di kabinet yang terkait dengan penegakan hukum ya. Dipanggil Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan ya, Syafri Samsudin juga hadir. Kemudian Kepala BIN Jenderal Hendrinda juga hadir, Kepala Bapisus ya, hanya sejumlah orang tertentu termasuk mungkin Menko Polhukam, Menko Polkam ya, Pak Jenderal
Purnawirawan Jamari Caniago. Nah, pertanyaannya sekarang, ya yang tidak tersiar oleh publik adalah apa hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pejabat tinggi di kabinet atau para menteri yang terkait dengan peristiwa yang kemudian menyebabkan Febri Ardiansah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menangani kasus-kasus besar korupsi yang hampir sejak sepanjang 2026 ini kita melihat gebrakan yang luar biasa dari Pak Febri ini dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi di kejaksaan. Ya, kita masih ingat selama ini mungkin rakyat tidak pernah melihat uang ratusan miliar atau bahkan triliunan dipejeng di dalam satu tempat. Ini ya, kalau uang 1 triliun itu banyaknya sepanjang truk kontainer. Nah, itu adalah hasil kerja-kerja keras dari Pak Febri. Nah, sehingga Pak Febri ini dianggap sebagai orang yang memang bisa diandalkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh presiden, yang memang punya agenda besar membasmi tikus-tikus, memberantas korupsi, para tikus-tikus yang selama ini yang sudah banyak merampok uang negara dengan cara-cara yang hanya mereka yang tahu. Nah, sekarang Pak Presiden lewat Jampitsus Febri ini salah satunya dianggap jadi andalan. Nah, ternyata kalau kita lihat ke belakang record dari Jampitsus ini Pak Febri ini ditunjuk pada saat sekitar 4 tahun yang lalu oleh Presiden Jokowi. Nah, saya menonton sebuah podcast yang menampilkan narsumnya mantan pejabat BIN atau mantan petugas BIN di sebuah podcast Sri Rajasa namanya, yang mengatakan bahwa di era Pak Jokowi Febri Ardiansah ini juga adalah algojonya presiden dalam memberantas korupsi. Jadi memang ini jagoan di Febri ini. Pak Jokowi sendiri juga menjagokan Febri ini untuk membongkar kasus-kasus besar. Nah, konon katanya ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat terjadi semacam dinamika di dalam pemerintahan Dinamikanya seputar apa? Sebenarnya ini kembali kepada persoalan selama ini yang diisukan oleh masyarakat. Sebenarnya di pemerintahan Prabowo Gibran ini apakah ada sebuah keyakinan bahwa seluruh menteri itu loyal kepada Pak Prabowo? Kita sering mendengar ada matahari kembar, bahkan kita juga sering mendengar ada istilah presiden malam. Nah, jadi seolah-olah di antara puluhan menteri dan wakil menteri dan kepala yang ada di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini, ada sebagian yang masih berkoordinasi dengan penguasa sebelumnya. Nah, ini yang mungkin sedang dirapikan oleh Presiden Prabowo, termasuk juga ada rumor, ada isu, konon katanya karena prestasi Febri Ardiansah ini dia akan menggantikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang cukup lama menjabat. Jadi karena prestasinya Jampitsus ini konon ini konon baru dipromosikan atau Pak Presiden mungkin tertarik. Wah, kalau begitu Febri aja kalau gitu, karena Pak Burhanuddin sudah cukup lama menjabat, Nah, karena Febri ini dikhawatirkan barangkali karena banyak mengetahui kasus-kasus besar yang selama ini terjadi, mungkin 5 atau 10 tahun belakangan, banyak menyimpan data dokumen yang terkait dengan siapa saja pejabat-pejabat yang bermain dengan oligark hitam yang merampok uang negara. Nah, takut karena ini akan berbahaya, makanya Febri Ardiansah langsung ada sebuah kegiatan yang kemudian Febri harus menjadi tersangka dan dia menyatakan mundur dari jabatannya. Inilah spekulasi yang beredar di masyarakat. Kita nggak tahu kebenarannya. Saya hanya menyampaikan inilah spekulasi yang beredar di masyarakat. Salah satunya kenapa Febri Ardiansah yang konon anggap saja dia nggak rapi juga Sebenarnya Febri ini berprestasi, tapi ternyata
ada hal-hal yang tercela juga barangkali yang dilakukan Febri ini dalam melakukan tugas-tugasnya. Apa benar seperti itu? Saya juga tidak berani mengatakan itu benar. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa atas kasus Febri Diansah ini, semua orang, jangankan media, ya, netizen, influencer, bahkan pakar hukum pun, termasuk para politisi pun, ya, menciptakan teori-teorinya sendiri tentang ada apa sebenarnya di balik ini. Sebab dari hasil pertemuan presiden dengan pejabat-pejabat tadi yang saya sampaikan, belum ada, ya, ketegasan apa keputusan dari pemerintah terhadap kasus Febri ini. Yang jelas setelah itu, ya, kemudian Febri Ardiansah ini, ya, hari Sabtunya masih menunggu kepastian bahwa dia belum tersangka, ya, dia sudah tersangka dan kemudian tiba-tiba mundur, ya. Nah, mundur dari jabatannya, tiba-tiba ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa berkasnya diserahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka, pelimpahannya langsung disampaikan kepada pihak kejaksaan. Nah, ini juga menimbulkan sebuah, ya, polemik juga di tengah masyarakat. Karena ada keanehan di sini. Saya bukan orang hukum, bidang studi saya bukan bidang hukum, tetapi memang lazimnya, ya, sebuah dugaan tindak pidana apapun, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi, ya, sebuah kasus itu, ya, dinyatakan lengkap atau P21 setelah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dari penyelidikan, penyidikan, pemberkasan saksi dan bukti dan seterusnya, sehingga dinyatakan lengkap, ya, baru kemudian P21, baru kemudian berkas diserahkan kepada pihak kejaksaan. Nah, ini tidak seperti itu dengan Febri Diansah. Gak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian kemudian menyatakan berkas sudah akan disampaikan kepada pihak kejaksaan. Ini sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada dasar hukum pihak kepolisian, ya, ketika proses penyidikan sedang berlangsung, tiba-tiba belum selesai tapi sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak normal. Apakah ini bagian dari bagaimana mungkin pemerintah menyelamatkan muka karena ini adalah jampitsus, ya? Ya, ibarat kata begini, ketika di rumah saya, ya, ditemukan barang bukti berupa aset yang begitu besar, secara normal orang layak mengatakan, Budius dapat barang itu dari mana, kok ada di rumahnya, siapa yang naruh itu, barang siapa, dengan jumlah yang luar biasa, sangat fantastis, besar sekali, ya kan, mendekati bahkan lebih dari 1 triliun barangkali. Nah, inilah yang menyebabkan harusnya Febri Diansah itu kalau memang sudah dinyatakan itu miliknya dia, karena di salah satu rumah yang diperiksa dan ditemukan barang bukti itu adalah rumah di Sentul, di mana di rumah Sentul itu diakui oleh Pak Febri itu rumahnya, dan memang ada kebetulan foto keluarga di rumah itu. Nah, harusnya Pak Febri diperiksa, dipanggil dulu sebagai saksi oleh pihak kepolisian, oleh Kortas Tipikor ini, ya, dipanggil, ya kan, kemudian diperiksa sebagai saksi, nggak berapa lama, kemudian sehari atau 2 hari kemudian baru kemudian dinyatakan lengkap, dan baru Polda Metro Jaya menyatakan bahwa status saksi Febri Ardiansah ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Harusnya kan jenjangnya seperti itu, ya toh? Nah, tetapi untuk Febri Diansahnya tidak seperti itu jalan cerita yang sudah terjadi. Ini jadi banyak sekali ini kontroversi, teori yang muncul di masyarakat bagaimana melihat fenomena, ya, kasus ditemukannya sejumlah aset dan uang bernilai yang fantastis di rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menjadi algojo pemberantasan korupsi yang membuat Kejaksaan Agung bersinar belakangan ini. Ini yang bikin kecewa masyarakat. Yoh, kok algojo, ya, dari pemberantasan korupsi yang benar-benar diagungkan dan disemangati oleh Presiden Prabowo, tiba-tiba ada aset bernilai fantastis seperti itu di rumahnya. Pak Febri hari Jumat kalau tidak salah, ya, sempat melakukan press conference kepada media
dengan wajah santai beliau mengatakan bahwa aset-aset dan uang itu ada pemiliknya, tapi beliau tidak menyebutkan siapa pemiliknya. Ya, beliau tidak mengatakan itu adalah miliknya dan juga tidak menyatakan bahwa itu milik sesuatu, milik seseorang atau lembaga atau korporasi, nggak disebutkan juga. Nah, jadi bagaimana kita melihat proses penegakan hukum dari trigger yang terjadi dengan temuan tersangkanya Jampitsus ini? Kalau misalnya ya persoalan ini berlarut, ya bisa jadi ya Febri Ardiansah melakukan pra peradilan dan bisa menang. Menurut hemat saya bisa menang kalau dia pra peradilan status tersangkanya pihak kepolisian. Kenapa? Karena pihak kepolisian tidak menjalani prosedur yang diatur oleh undang-undang dalam menetapkan seseorang tersangka. Nggak perlu seorang lawyer, saya orang awam pun ya, teman-teman penonton pun bisa menilai bahwa memang itu tidak wajar. Dan itu saya benarkan pendapat Prof. Mahfud MD bahwa itu tidak wajar. Kok tiba-tiba jadi tersangka, belum ada lidik, belum ada sidik, tiba-tiba sudah tersangka. Memang mengenai barang bukti itu pun kan belum ada pernyataan dari pihak Polda. Apakah itu benar aset atau uang yang dimiliki oleh Febri Ardiansah? Belum ada. Nah, Febri Ardiansah sekarang sudah dicekal ke luar negeri. Nah, kejadian pagi ini yang menarik yang perlu saya sampaikan juga adalah terkait dengan seputar dampak dari ditersangkakannya Jaksa Agung Muda ini adalah berkembangnya isu besar terjadi tarung ya antara kejaksaan dengan pihak kepolisian. Mungkin triggernya banyak sekali. Salah satunya yang menonjol adalah ketika misalnya dimulai dari menangnya pra peradilan ya Roy Suryo kemarin ini, di mana kejaksaan memberikan atau menerima penangguhan penahanan ya yang diajukan oleh kuasa hukum Roy Suryo dan Tifa. Karena dari penyidik Polda Metro Jaya status kan dianggap ditahan. Setelah disampaikan oleh kejaksaan, ya kan, kejaksaan melepaskan dua orang tersangka ini. Nah, disitulah mulai berkembang awalnya. Oh, terjadi. Jadi nggak seirama antara pihak kepolisian dengan kejaksaan. Di situ sudah dinilai tidak seirama. Bahkan ya istilahnya kepolisian dikerjain oleh kejaksaan. Ya, itu salah satu mungkin pemicu dari kemudian ini menjadi saling balas membalas, ya kan, antara pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Apa ada hal-hal lain yang bisa kita kaitkan dengan ini? Banyak, tapi saya nggak mau mengkait-kaitkan itu karena nanti bisa melebarkan ya kasus ini. Yang jelas perkembangan terbarunya adalah pagi ini ya Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang ketuanya adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menggelar rapat. Ya. Nah, yang tidak hadir di dalam struktur dari pimpinan-pimpinan di Satgas PKH cuma Kapolri dan para kepala Kabar Reskrimnya. Biasanya lengkap nih. Ada Menhan, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, dan beberapa petinggi di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, kali ini pagi tadi, Kapolri dan jajarannya tidak satu pun hadir dalam pertemuan rapat penting di Satgas PKH. Ini juga sesuatu yang mungkin bisa dikait-kaitkan dengan masih belum jelasnya ya tarung antar gajah ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ini sebenarnya sudah mulai terlihat ya ada dinamika di mana antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya semakin meruncing situasinya. Saya antara percaya dan tidak percaya sih memang atas analisa dan teori-teori yang muncul di luar sana. Itu sah-sah saja ya. Dari kubu Pak Jokowi tentu membantah ada hubungan yang tidak baik itu. Tetapi dari pihak yang melihat secara lebih jernih,
yang tidak berkubu mungkin melihat bahwa ini memang sudah ada tanda-tanda seperti itu. Ya, karena dianggap Febri Ardiansah orang yang bisa melakukan macam-macam nih terkait dengan politik 2029, karena Jampitsus Febri Ardiansah kalau menjadi jaksa agung menggantikan Pak Burhanuddin, ya, wah selesai semua. Artinya proses penegakan hukum khususnya memberantas ya para tikus-tikus yang selama ini menikmati berbagai macam rente ekonomi ya di pemerintahan sebelumnya akan disikat habis oleh Presiden Prabowo. Apakah jalan ceritanya seperti itu? Mari kita tunggu. Nah, yang menarik lagi mengenai pengganti dari Jampitsus ini yang sudah mengundurkan diri. Ya, Jaksa Agung yang menunjuk Rudy Margono sebagai PLT ya Jampitsus. Rudy Margono ini sebelumnya adalah Jamwas. Jamwas itu adalah Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Nah, konon katanya ya Pak Rudy Margono ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Wah, ini lagi-lagi semuanya orang Pak Jokowi. Febri orangnya Pak Jokowi, ya kan? Pak Burhanuddin juga orangnya Pak Jokowi. Kapolri orangnya Pak Jokowi. Nah, lantas Pak Prabowo bagaimana dalam memberantas korupsi kalau semuanya orang Pak Jokowi? Mungkin barangkali inilah yang sedang ditata oleh Presiden Prabowo. Nah, masalahnya adalah yang terkait dengan pengganti Pak Jampitsus ini, ya. Usulan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menunjuk Rudy Margono sebagai PLT tinggal menunggu dikepreskan sehingga definitif menjadi Jampitsus belum disetujui oleh Presiden Prabowo. Ini adalah suatu fakta terbaru juga yang disampaikan oleh Mensesnek ya Prasetyo Hadi. Mensesnek mengatakan hari ini ya usulan Pak Jaksa Agung untuk menunjuk pengganti Febri Ardiansah adalah Rudy Margono belum disetujui oleh Presiden. Nah, kenapa? Berarti ya Pak Presiden punya calon lain selain Rudy Margono. Apakah karena latar belakang Rudy Margono ini adalah bagian dari orangnya Pak Jokowi? Saya juga nggak tahu. Ya, tetapi yang kita baca ya dari berbagai berita cerita yang ada di media sosial ya dijabarkan itu riwayat karir dari Rudy Margono. Oh iya, ternyata orang dekat Solo. Nah, seperti apa kelanjutan dari cerita ini? Mari kita saksikan bersama dan kita tunggu bersama. Yang jelas ya, Pak Prabowo memang tidak mudah ya untuk bersih-bersih di kabinetnya. Satu hal yang saya harapkan setelah atau menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah seluruh anggota kabinet ya belajar dari kejadian ini ya, memang mutlak harus ada semacam apa yang disebut waktu di era Pak SBY disebut dengan fakta integritas ya dari seluruh kabinetnya. Saya jadi ingat sebuah kebiasaan Pak SBY waktu membentuk kabinetnya 2 periode, selalu Pak SBY itu ya mensyaratkan ada fakta integritas. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi semacam pemikiran buat Presiden Prabowo ya untuk melakukan semacam evaluasi ulang terhadap seluruh kabinetnya menjelang 1 tahun pemerintahan ini berjalan ya. 20 Oktober 2026 berarti genap pemerintahan Prabowo ya berjalan 2 tahun. Nah, fakta integritas ini sederhana aja bagi saya. Bagaimana ya seluruh anggota kabinet Pak Prabowo itu benar-benar dijamin melakukan apa yang disebut dengan monoloyalitas seluruh anggota kabinet hanya kepada istana, hanya kepada Presiden Prabowo. Jika diketahui di belakang hari anggota kabinetnya ternyata tidak monoloyalitas kepada presiden, ya, yang bersangkutan bisa direshuffle dan dilakukan tindakan seperlunya. Saya pikir itu. Kalau kemudian sampai 2029
ya, membiarkan anggota kabinet Pak Prabowo ya seperti terbelah loyalitasnya, ini berbahaya. Ya, Presiden Prabowo tidak akan bisa maksimal ya mencapai target-target dari program-program prioritas, program-program unggulan yang sedang digulirkan oleh Pak Prabowo. Salah satunya antara lain misalnya ya, bagaimana MBG semakin membaik pelaksanaannya di lapangan, tidak ada lagi kebocoran. Bagaimana juga koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ya juga berjalan baik, menghindari semaksimal mungkin adanya kebocoran atau salah di dalam kebijakan implementasinya dan seterusnya ya. Mutlak diperlukan segera ada evaluasi kabinet yang menempatkan karakter monoloyalitas di dalam kabinet sebagai syarat mutlak untuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo Subianto. Ada 3 tahun, ya anggaplah ya masa 2 tahun yang sangat efektif ini sebenarnya ya masa pembelajaran. Nah sebenarnya tahun efektif Pak Prabowo dalam menata program-programnya hanya tahun 2027 ini. Ya, karena tahun 2028 menuju tahun 2029 saya yakin pemerintah ini juga tidak akan fokus karena seluruh anggota kabinet itu kan sebagian besar adalah para ketua partai anggota koalisinya Pak Prabowo. Mereka pasti sibuk memikirkan bagaimana partai mereka menyiapkan pemilihan umum 2029 dan mungkin Pilpres 2029. Jadi karena itu menjelang 20 Oktober 2026 Presiden Prabowo ya mutlak harus melakukan semacam screening ulang kepada seluruh kabinetnya ya, berkoordinasi dengan BIN ya, memastikan ya tidak ada lagi anggota kabinet yang tidak loyal atau bercabang loyalitasnya di luar Presiden Prabowo. Jika ini tidak dilakukan oleh Presiden Prabowo, saya yakin praktek matahari kembar ya itu ada. Ya, walaupun tidak diakuin, tapi saya yakin praktik itu ada. Nah, karena itu praktek matahari kembar ya, duo loyalitas atau trio loyalitas harus segera dipangkas oleh presiden. Yang ada hanya adalah mono loyalitas para menteri, para kepala badan ya hanya kepada Presiden Prabowo. Jika terbukti mereka tidak melakukan loyalitas yang paripurna kepada presiden, bisa dianggap itu adalah pengkhianat kepada presiden. Demikian dulu monolog ruang konsensus hari ini. Triggernya memang dari apa yang terjadi di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang sampai sekarang katanya menghilang, padahal sih nggak menghilang. Saya yakin Pak Febri ada di Jakarta dan ada di lokasi di tempat yang aman ya dalam pengawasan negara ya. Jadi karena itu ya kita menunggu ya rangkaian hukum selanjutnya terhadap proses hasil temuan barang-barang itu memang harus dijelaskan itu punya siapa, harus dijelaskan ya. Kalau toh Pak Febri ya ingin melakukan pra peradilan, segera lakukan pra peradilan kepada pihak kepolisian ya, silakan saja ya. Dan apakah misalnya Kapolri Jenderal Sigit akan mengundurkan diri? Ya itu juga kita tunggu saja perkembangannya. Apakah semuanya akan mengundurkan diri? Pak Kapolri mengundurkan diri, Panglima TNI mengundurkan diri, ya kan? Ya kita nggak tahu. Ya, yang jelas ya ini adalah masa-masa pemerintahan Prabowo ada di situasi yang cukup kritikal. Tapi saya yakin sebagai seorang Jenderal Kopassus yang berpengalaman ya dengan segudang pengalaman intelijen ya, tentu Pak Prabowo sangat menguasai keadaan. Kita juga tidak ingin mengatakan memang sudah ada tarung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, bahwa di luar sana beredar wacana-wacana analisa seperti itu silahkan saja. Namanya kita negara demokrasi, semua orang bebas membuat tafsir, membuat analisa ya, fakta-fakta yang jelas berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita seruput dulu wedang jahe
biasa, kebiasaan Pak Jokowi. Karena yang baik-baik, yang positif kita tiru, kita teladani. Nah ini kebiasaan minum udang jahe adalah sesuatu yang sehat. Kita harus biasakan juga. Bismillah. Mantap, enak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog ruang khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.